Episode 17, Nyonya Freya Federico. Setelah makan siang, Freya dan Billy kembali ke kantor. Ketika di perjalanan kembali ke kantor, kenapa Billy diam aja ya? Biasanya kayak keran bocor. Apa aku melakukan kesalahan? Apakah karena buku itu? Dia terlihat emosi sekali. Gumam Freya memperhatikan Billy yang berubah setelah pulang dari rumah nenek. Billy, aku salah ya. Aku minta maaf ya. Aku juga gak tahu kenapa nenek milihnya aku, ujar Freya. Tiba-tiba Billy meminggirkan mobilnya dan menghela nafas panjang. Kamu kemarin nolak syarat ketiga dari aku, kenapa? Kenapa tiba-tiba kamu menolaknya? Tanya Billy. Ya, karena aku gak pengen ada yang salah paham lagi. Oh, termasuk suami kamu, ujar Billy. Rupanya dia udah tahu ya kalau aku udah nikah, gumam Freya. Iya, termasuk dia dan aku capek jadi bahan gosip terus, ujar Freya. Oke, cukup tahu. Maksudnya apaan? Apa aku salah lagi ya? Gumam Freya. Billy pun kembali menjalankan mobilnya. Billy kembali diam sampai mereka kembali ke kantor. Freya pun masuk ke dalam kantor dan kembali ke meja kerjanya. Saya itu gedeg banget ya sama anak baru itu, ujar salah satu karyawan. Jadi gosip itu beneran? Tanya Siska. Oh, bener banget mbak. Anak baru itu berani ya merayu Pak Billy. Iya mbak, anak baru itu juga berani nolak tugas dari saya sebagai ketua tim pemasaran mbak. Kayaknya perlu aku beri pelajaran tuh anak, ujar Siska. Bener mbak, saya bisa bantu mbak kok. Aku punya ide yang sangat bagus hari ini. Dan hari ini adalah hari baik sedunia. Aku mungkin gak bisa buat Billy marah sama tuh anak. Tapi beda ceritanya kan kalau sama ketua gudang. Selain itu, aku juga bisa ketemu bos muda lain di sana, ujar Siska. Wah, saya iri ya sama Mbak Siska yang bisa sering ketemu sama Pak Marcel, Pak Billy, dan Pak Antonio, ujar karyawan itu. Makanya jadi desainer kayak saya dong, ujar Siska dengan sombongnya. Siska pun berjalan ke meja Freya. Hei, ayo ikut aku, ajak Siska. Kemana mbak? Tanya Freya. Udah, ikut aja. Gak mungkin kan dia ngajak aku makan bareng. Repot banget sih aku, gumam Freya. Freya pun mengikuti Siska ke parkiran. Kamu bisa nyetir kan? Ujar Siska. Iya mbak, bisa. Nih, kamu aja yang nyetir. Siska melemparkan kunci mobilnya kepada Freya dan Siska duduk di kursi belakang. Freya pun melajukan mobilnya dan sampai di depan kantor yang di belakangnya terdapat bangunan besar yang terlihat seperti dom. Aku harus menghadap direktur nih, ujar Siska menyerahkan list kepada Freya. Ini apaan mbak? Tanya Freya. Dibaca dong, itu list barang Newtasco, nama kantornya Freya. Aku selesai dari direktur, kamu harus sudah selesai ngambil semua barang di list ini, ujar Siska. Maaf mbak, tapi saya tidak mengerti caranya. Niat gak sih kamu jadi karyawan? Banyak tanya. Siska pun meninggalkan Freya. Ih, rese, dimana-mana kalau gak ngerti kan harus tanya. Aku tanya siapa nih? Aku coba tanya Laras aja deh. Freya pun menghubungi Laras dan berjalan mengikuti petunjuk dari Laras. Freya menyerahkan kertas yang diberikan oleh Siska kepada kepala bagian gudang. Setelah menunggu sekitar 1 jam, kepala gudang itu pun memberikan barang-barang yang terdapat pada list seperti gulungan kain dan juga pernak-pernik. Sebagian barang diletakkan pada troli dan sebagian lagi diserahkan langsung kepada Freya. Mbak, gimana caranya saya bawa barang sebanyak ini? Ujar Freya sambil mendorong troli. Makanya kerja itu otaknya dipakai. Udah tahu listnya banyak. Kenapa kamu gak bawa troli cadangan sih? Maaf mbak, saya gak tahu. Troli cadangannya ambil di mana ya mbak? Di supermarket. Kamu gak bisa baca ya? Atau kamu balas baca? Makanya, budayakan membaca dong,
biar gak banyak nanyanya hal yang udah jelas lagi, ujar kepala gudang. Maaf mbak, sebelumnya saya boleh titip barangnya dulu nggak sama mbak? Soalnya saya mau ambil troli barang dulu mbak, ujar Freya. Kamu nyuruh saya memegang barang-barang sebanyak itu selagi kamu cari troli barang? Gak sopan banget kamu ya sama atasan. Saya juga banyak kerjaan nih, ujar kepala gudang. Ya udah, maaf mbak. Kenyang saya dengerin kamu minta maaf dari tadi. Ya udah sana, kamu cari troli. Saya keep barang troli yang ini. Jangan pakai lama ya. Saya udah baik banget ini. Jadi kamu jangan coba-coba ngelunjak, ujar kepala gudang. Iya mbak, makasih. Freya berjalan sambil membaca petunjuk arah. Mata Freya tak sengaja memperhatikan stand banner di sebelah petunjuk arah, yaitu visi misi New Sapphire. Kenapa ada stand banner New Sapphire di sini? Gumam Freya. Freya melihat bagian akhir banner dia juga terkejut ketika melihat logo New Sapphire diikuti oleh logo-logo perusahaan di bawah naungan New Sapphire, dan salah satu perusahaan di bawah naungan New Sapphire adalah New Tesco, tempat Freya bekerja. Woi, anak baru, mau dipecat ya? Teriak kepala gudang. Freya pun kaget. Saya nyuruh kamu cari troli ya, bukan asik-asik berdiri di situ. Kok aku bego banget sih, sampai lupa tugas? Iya mbak, maaf, ujar Freya. Freya segera mempercepat langkahnya karena kaget dan buru-buru ia menabrak seseorang di depannya, dan hal itu membuatnya terjatuh. Dan sebagian barang yang ia pegang menimpanya dan sebagian barang lagi menggelinding. Sumpah ya, kenapa hari ini penuh dengan sinetron sih? Gumam Freya dengan kesal. Aduh, panas, ujar Siska. Mbak Siska? Freya dan Siska seketika menjadi pusat perhatian. Karyawan yang tak jauh dari mereka, tak terkecuali kepala bagian gudang, menghampiri Siska. Ya ampun, tangan Mbak Siska terkena tumpahan kopi panas. Anak baru, kamu itu ya sudah mencelakakan orang lain, juga merusak properti perusahaan. Lihat tuh kainnya, jadi ketumpahan kopi kan? Kamu pikir ini murah, ha? Ujar kepala bagian. Kok aku ngerasa tadi ada yang dorong aku ya? Gumam Freya. Seseorang yang baru keluar dari lift bersama sekretarisnya kaget melihat keramaian, dan dia pun menghampiri keramaian tersebut. Ada apa ini? Ujar Marcel. Anak baru ini ceroboh sekali pak, sampai menabrak Mbak Siska dan juga merusak properti. Aduh, tanganku kebakar nih, ujar Siska. Freya? Marcel, ujar Freya. Gak sopan banget sih kamu. Mau dipecat sekarang kamu, ha? Ujar kepala gudang. Kamu gak apa-apa kan? Ujar Marcel. Marcel melihat lutut Freya yang terluka karena tumpahan kopi. Kenapa kamu selalu perhatian setiap aku melakukan kesalahan sih, Sel? Jangan nangis Freya, jangan cengeng. Gumam Freya menahan air matanya. Kenapa sih Marcel ngeliatin cewek itu terus? Dan dia juga gak ngeliatin aku sama sekali, gumam Siska. Aduh, tanganku sakit, ujar Siska mengeraskan suaranya. Marcel pun menoleh pada Siska. Kalian tolong bawa Siska ke klinik perusahaan ya, ujar Marcel. Ini semua gara-gara karyawan baru itu pak, ujar kepala gudang. Jangan cuma marah-marah, cepat bantu ini. Marcel kembali menoleh kepada Freya dan memindahkan barang yang masih menimpanya, dan Marcel pun menggendong Freya. Sel, aku bisa jalan sendiri kok. Udah, diem aja bawel, ujar Marcel. Bagus ya, sekarang Marcel yang marah. Kamu emang pembuat onar Freya, gumam Freya menyalahkan dirinya sendiri. Marcel membawa Freya ke klinik dan Marcel mendudukkan Freya di ranjang pasien di sebelah Siska. Loh Sel, sapa dokter. Kamu tanganin aja Siska, biar aku urus yang ini, ujar Marcel. Giliran ke dokter cantik aja ngomongnya lembut banget. Terus aku dibilang gak ini. Jangan bilang dokter cantik itu juga gebetannya Marcel. Derita punya suami cakep ya, sayangnya bikin sakit kepala, gumam Freya.
Pak Marcel ngobatin anak baru itu sendiri. Udah Billy, sekarang Marcel juga diembat. Jangan-jangan dia pakai susu lagi, pikir Siska. Dasar Siska, aktingnya terlalu buruk. Mana mungkin tangannya kebakar hanya karena terkena kopi hangat. Untung kamu cewek, kalau cowok udah aku kasih balsem kamu sekalian. Tapi kenapa Marcel perhatian banget ya sama tuh cewek? Dan wajahnya juga gak asing sih, gumam sang dokter. Setelah selesai mengobati luka Freya, Marcel mendekatkan wajahnya ke telinga Freya. Kamu hutang penjelasan tentang ID card kamu, ujar Marcel. Mampus aku, jawab Freya. Marcel kembali menjauhkan wajahnya dari Freya. Sebentar lagi aku ada meeting. Kamu mau nunggu aku di sini atau kamu mau ikut aku ke ruangan aku? Ujar Marcel. Aku ikut ke ruangan kamu aja deh. Gak mungkin kan aku berantem sama Marcel di sini, pikir Freya. Mau digendong gak? Tanya Marcel. Gak usah, aku bisa jalan sendiri kok. Marcel pun menggenggam tangan Freya dan mengajak Freya meninggalkan klinik perusahaan. Siapa tadi nama cewek itu? Tanya dokter itu kepada Siska. Freya Ayana. Perasaan cewek itu biasa aja deh. Kenapa bisa sih Marcel segitu perhatiannya sama tuh anak? Sekarang aku baru ingat. Ih, dokter, bikin aku kaget aja, pakai teriak-teriak segala lagi, ujar Siska. Lebih kaget mana sama kamu yang lupa siapa tuh cewek, ujar dokter. Lupa siapa tuh cewek? Jelas-jelas dia karyawan baru, dok, ujar kepala gudang. Karyawan yang udah berani caper sama Pak Billy dan sekarang juga caper sama Pak Marcel, ujar kepala pemasaran. Bener tuh, dia udah godain Billy sama Marcel, jawab Siska. Bego kalian, dia itu istrinya Marcel, ujar dokter. Apa? Istrinya Marcel? Karyawan yang lain yang menemani Siska juga kaget dengan pernyataan dokter itu. Iya, dia itu Freya Ayana Immanuel, atau sekarang kita harus memanggilnya dengan nama Nyonya Freya Federico. Gimana? Kaget kan? Makanya, jadi orang tuh jangan licik, kena batunya kan sekarang, ujar dokter itu kepada Siska dan teman-temannya. Bersambung.